Kalian mulai jengah nggak sih dengan dikit-dikit isekai, dikit-dikit adventure RPG, dikit-dikit slice of life? Well, kalau gue sih cuman agak sedikit ya. Tapi gue kangen banget sama anime yang is all about ninja kamu yang adalah testosteron yang sempat hilang di perduniaan animean yang dibangkitkan dengan cara yang paling kejam. Revenge. Inilah review gue terhadap Boruto The Better Version. Kenapa gue bilang ini Boruto The Better Version? Gue ingat banget Boruto dimulai premisnya dengan ninja lama bertemu dengan ninja baru. Ninja dengan teknologi berantem dengan ninja yang masih pakai ninjutsu. Sebuah perjuangan Boruto yang lahir di dunia yang teknologi ninjanya maju banget, tapi dia masih dipaksa sama bapaknya untuk belajar ninjutsu dan the old ways lah, cara-cara lama. Terus tiba-tiba orang ninja Kamui lagi bingung, bikin apa ya? Aduh, aku pengen bikin film nih, pengen bikin anime nih. Terus tiba-tiba, wah, ada plot yang tidak digunakan dengan baik nih sama seseorang. Boleh kali ya aku terinspirasi dari ini? Masa sih nggak boleh? Masa sih? Kishimoto? Ninja Kamui menceritakan tentang balas dendam seorang ninja yang dibantai sama klannya sendiri karena dia berkhianat, kabur atau apa. Sampai sekarang masih belum jelas karena ini gue nonton baru sampai episode 3 kalau nggak salah. Jadi si Logan atau Higan, kita panggilnya Logan aja lah ya, itu sepertinya sudah meninggalkan dunia ninjanya. Terus kayaknya itu nggak boleh sama klannya. Jadi ya dia diburu terus dibantai. Dan pada saat dia meninggalkan dunia ninjanya, dia itu sudah berkeluarga, punya istri, punya anak. Dan dibantailah anak sama istrinya. Wah, scene pembantaiannya gila sih, kayak wow. Ngeri men, gue aja ngilu nonton ya. Dan dimulailah petualangan Logan untuk membantai siapapun yang terlibat atau ikut-ikutan atau apapun itu yang ada hubungannya sama pembantaian keluarga dia. Plotnya bener-bener the old switch revenge movie tentang balas dendam, tapi dengan latar belakang Boruto. Apa sih yang bagus banget dari anime ini? Kenjiro Suda, the god of voice actor, jadi MC-nya. Di sini tuh dia bener-bener kayak Keanu Reeves gitu, yang jarang ngomong tapi sekalinya ngomong tuh kayak buset dah. Voice actingnya tuh bener-bener kayak emang lu cocok banget nih main karakter-karakter kayak begini. Dan semua aksinya, action scene-nya itu bener-bener akhirnya kita dapat lagi anime kayak gini, full action. Anime action terburuk adalah Record of Ragnarok. Bagaimana mereka menyajikan action itu bukan dengan aksi tapi dengan dialog, bahkan dengan slideshow. Dan kalau dari kecil udah nonton Dragon Ball, lo tau kan action-action tuh ada tipikal-tipikal gitu yang hilang gitu. Terus tiba-tiba pas mau mukul kayak ditarik kamera ke sini gitu, gitu. Terus gini kepukul terus slow motion gitu. Terus kalau lari kayak gitu ada garis-garisnya. Itu emang buat yang nggak bisa budgetnya gede-gede atau emang lagi pengen biasa aja, nggak mau menonjolkan actionnya, wajar lah. Di sini lo nggak akan ngelihat aksi yang kayak gitu. Di sini pure action, pure violence, pure bloodbath, dan gila bagus banget. Kamera selalu bergerak, cuttingnya banyak, nggak males. Nggak tipikal orang habis loncat terus ngomong matilah kau, hahaha gitu. Nggak ada, udah berantem ya berantem gitu. Sound efeknya juga jebret, aduh nikmat sekali. Dan efeknya, special efeknya, dunia fantasinya, this is what make Naruto unik, tau gak lo? Sekarang malah diganti dan dibabat sama Jujutsu Kaisen dengan begini ya, dengan begini gitu. Naruto dulu punya, diganti jadi yang cepet gitu, nggak kelihatan. Di sini diliatin bener-bener terus kayak wow gila, it's fantastic bro, itu gila. Gue sejujurnya udah nggak peduli lagi sama storynya. Gue cuman pengen ngeliat ya Bang Kenjiro Suda ini ngebantai banyak orang. Karena di setiap episode pasti ada aja yang kepalanya hilang atau minimal bocor badannya. Karena emang jualan di situ dan paling bagusnya di situ. Kenapa ini bagus banget? Kenapa ini dinamik banget? Kenapa ini cepet banget? Dan gue suka banget gitu karena satu kata, Park Sung-hoo. Gue nggak tahu deh Park Sung-hoo berapa kata itu. 3. The director itself. Dia adalah sutradara yang pernah menyutradarai juga Jujutsu Kaisen. Ingat kata gue, Jujutsu Kaisen itu lo gak perlu nikmatin ceritanya karena animenya, fight scene-nya bagus-bagus banget, terutama season 1. Dan siapa yang bisa bikin keajaiban itu semua terjadi? Sung-hoo Park. Dan dia juga director di Jujutsu Kaisen 0. Jadi kalau lo suka pertarungannya ya dia yang mesti lo cari. Menurut gue satu hal yang juga lagi-lagi hilang di Naruto dan Boruto dan di sini benar-benar dibangkitkan adalah speed. Lo tau gak sih banyak anime itu mendeskripsikan speed alias kecepatan alias gerakan cepat itu gak cepat-cepat amat. Kayak cuman mainan, cuman gimmick, cuman sesuatu yang diagung-agungkan tapi ujung-ujungnya selalu ada yang lebih cepat. Tapi nggak tergambarkan dengan baik, tapi dengan cerita aja gitu. Akhirnya dikasih tahu yang paling cepat itu ya Hokage keempat gitu, Yondaime. Itu pun karena dibantu magic gitu, bukan karena dia cepat. Atau bagaimana Sonic deh yang mengandalkan kecepatan sebagai kekuatannya tapi selalu kalah sama Saitama. Iya gue tau plot, tapi penggambarannya tuh ya nggak cepet-cepet amat. Toh dia pas berantem ya sama Genos bisa kayak adu cepet gitu. Sedangkan di anime ini lu bener-bener akan melihat, lu akan menyaksikan sendiri apa itu kecepatan. Oh ya tadi gue bilang berantem ninja. Orang-orang kalau udah berantem ninja tuh teknisnya Rasengan
adu sama Chidori gitu ya. Sejujurnya Naruto semenjak Shippuden tuh jadi magic battle menurut gue daripada taijutsu battle. Sedangkan di Ninja Kamui ini bener-bener berantem taijutsu yang super fast, adu gebuk, adu pukul, adu tusuk, adu pedang, adu katana. Spesial jurusnya sesekali dan ujung-ujungnya balik ke taijutsu. Di Naruto atau Boruto itu kan ngelempar kunai, ngelempar shuriken itu kan kayak udah pasti nggak mungkin kena gitu. Yang kena pasti yang culun-culun gitu. Di sini nope, lu ngelempar apapun fatal, cepet, bahaya. Justru pukulan lu dan magic-magic lu yang paling nggak terlalu mematikan. Melee combat fatal dan pasti deadly. Gue bener-bener main blown, akhirnya gue bisa menyaksikan yang kayak gini lagi. Perasaan seneng gue tuh kayak John Wick gitu. Ceritanya udah kayak ya udah gitu loh. Tapi yang mau gue tonton adalah aksi tembak-tembaknya, si pukul-pukulannya, aksi actionnya. Pengalaman menonton apa lagi yang mau disajikan ketika kita menonton action kalau bukan aksinya? Ya betul, cerita juga penting. Gue nggak bilang nggak penting sama sekali. Tapi ketika aksinya sudah terlalu baik, men, kadang ceritanya yang menye-menye jadi udah ya udah. Tapi so far Ninja Kamui pun ceritanya juga belum yang kayak mengecewakan, karena actionnya sampai episode 3 tidak pernah mengecewakan. Jadi tentu saja gue akan merekomendasikan kalian untuk nonton Ninja Kamui. Sebuah cindera mata yang sempat hilang dari dunia peranimean. Anime yang full action dan darah dan ninja. Gue akuin selama episode ini gue lebay sekali karena ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat gue personally suka gitu, yang full action, yang dimana cerita itu bisa kegeser gara-gara aksi gitu, dan temanya ninja dan sesuatu yang gue kangen dari Naruto di season-season awal gitu, dibangkitkan dan dikali 100 sama Ninja Kamui. Tapi gimana review kalian buat yang udah nonton? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan segampang klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian join membership dari channel ini dan mendapatkan beberapa perks. Ngomong-ngomong soal Boruto, katanya udah di stop dulu ya animenya. Padahal manganya lagi ini ya, lagi Shippuden ya. Tapi I don't know. Berikan gue alasan kenapa gue mesti baca manga Boruto Shippuden. Apa sekarang namanya? Blue Vortex ya? Apa sih? Bukan Shippuden kan? Sekian Radu Singham review Ninja Kamui. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.